Baik, Salam. Saya atas nama Etni Benu. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat IPA. Yang pertama-tama kita akan mengetahui tentang pengertian IPA. Pengertian IPA adalah cabang ilmu yang mempelajari fenomena alam dan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik yang bersifat fisik maupun biologi. Melalui metode ilmiah, IPA bertujuan untuk memahami dan menjelaskan berbagai kejadian alam dengan cara yang sistematis dan objektif. IPA bertujuan untuk memahami fenomena alam dan menjelaskan bagaimana fenomena alam tersebut terjadi. Mengembangkan pengetahuan. IPA bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan tentang alam dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Yang berikut, meningkatkan kemampuan berpikir. IPA bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analisis, dan logis. Yang berikut, mengembangkan kemampuan mengamati. IPA bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mengamati dan memahami fenomena alam. Yang berikut, meningkatkan kesadaran lingkungan. IPA bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan mengembangkan kemampuan untuk mengelola sumber daya alam. Yang berikut, mengembangkan teknologi. IPA bertujuan untuk mengembangkan teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang berikut, meningkatkan pengembangan teknologi. IPA bertujuan untuk mengembangkan teknologi dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup. IPA bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh manusia. Yang berikut, ciri-ciri IPA. Ciri-ciri IPA adalah yang pertama, objektif, sistematis, empiris, universal, kuantitatif, menggunakan metode ilmiah, menggunakan bahasa yang jelas dan akurat, menggunakan konsep dan teori. Jadi objektif adalah IPA berdasarkan pada pengamatan dan eksperimen yang dapat diulang dan diverifikasi sehingga hasilnya objektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat atau keinginan pribadi. Sistematis adalah IPA menggunakan metode ilmiah yang sistematis dan logis untuk mengembangkan pengetahuan sehingga hasilnya dapat diprediksi dan diuji. Empiris, IPA berdasarkan pada pengamatan dan eksperimen yang dapat diuji dan diverifikasi sehingga hasilnya dapat dipercaya dan diandalkan. Universal, IPA berlaku di mana-mana dan kapan saja. Tidak terbatas pada waktu dan tempat tertentu, sehingga hasilnya dapat digeneralisasi dan diaplikasikan secara luas. Kuantitatif, IPA menggunakan data kuantitatif untuk menguji hipotesis dan memahami fenomena alam. Menggunakan metode ilmiah. IPA menggunakan metode ilmiah yang sistematis dan logis untuk mengembangkan pengetahuan. Menggunakan bahasa yang jelas dan akurat. IPA menggunakan bahasa yang jelas dan akurat untuk mengkomunikasikan hasil penelitian dan pengembangan. Yang berikut menggunakan teori dan konsep. IPA menggunakan konsep dan teori yang telah dikembangkan untuk memahami fenomena alam. Metode ilmiah dalam IPA. Metode ilmiah dalam IPA adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengembangkan pengetahuan dan memahami fenomena alam. Yang pertama adalah observasi, mengamati fenomena alam atau eksperimen yang dilakukan. Yang kedua, perumusan masalah,
menentukan masalah yang ingin diteliti atau dipecahkan. Bagian yang berikut, hipotesis, membuat dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan. Yang berikut, eksperimen, melakukan percobaan atau pengujian untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, analisis dan interpretasi, menganalisis data yang diperoleh dari eksperimen untuk menarik kesimpulan. Berikut kesimpulan, menarik kesimpulan berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan. Yang berikut kita akan masuk pada tujuan IPA. Tujuan IPA untuk memahami fenomena alam dan hukum-hukum alam yang berlaku, untuk mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, untuk meningkatkan kualitas dalam kehidupan manusia melalui aplikasi ilmu pengetahuan dan berbagai bidang, seperti kedokteran, pertanian, energi, dan lain-lainnya. Peningkatan kualitas hidup melalui kedokteran. Yang pertama, pengobatan penyakit. Kedokteran dapat membantu mengobati penyakit dan mengurangi gejala-gejala yang tidak nyaman. Yang berikut, pencegahan penyakit. Kedokteran dapat membantu mencegah penyakit dengan melakukan vaksinasi, screening, dan pengobatan dini. Peningkatan kualitas hidup melalui pertanian. Yang pertama adalah peningkatan produksi pangan. Pertanian dapat meningkatkan produksi pangan sehingga masyarakat memiliki akses ke makanan yang cukup dan bergizi. Yang berikut, peningkatan kesejahteraan petani. Petani dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka. Yang ketiga, peningkatan kualitas lingkungan. Pertanian dapat meningkatkan kualitas lingkungan dengan menggunakan praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang keempat adalah peningkatan ketersediaan air. Pertanian dapat meningkatkan ketersediaan air dengan menggunakan sistem irigasi yang efisien dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas melalui energi. Yang pertama, peningkatan akses ke energi. Energi dapat meningkatkan akses ke listrik yang dapat meningkatkan kualitas hidup dengan memberikan akses ke penerangan, pendinginan ruangan, dan peralatan rumah tangga lainnya. Yang berikut, peningkatan efisiensi energi. Energi dapat meningkatkan efisiensi energi dengan menggunakan teknologi yang lebih efisien sehingga mengurangi konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca. Yang berikut adalah peningkatan penggunaan energi terbuka. Energi dapat meningkatkan penggunaan energi terbuka seperti energi surya, angin, dan hidro yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Sikap ilmiah dalam IPA. Sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh seseorang yang mempelajari IPA meliputi keingintahuan untuk selalu mencari tahu dan memahami fenomena alam, keterbukaan terhadap informasi dan fakta terbaru. Bagian yang berikut, peran IPA dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu pengetahuan alam memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari.
meningkatkan pemahaman tentang alam dan lingkungan. Peran peran IPA dalam kehidupan sehari-hari pertama adalah teknologi. IPA digunakan dalam pengembangan teknologi seperti komputer, smartphone, dan lainnya. Yang bagian kedua, kedokteran. IPA digunakan dalam pengembangan obat-obatan, vaksin, dan peralatan medis lainnya. Yang ketiga, energi. IPA digunakan dalam pengembangan sumber energi seperti energi surya, angin, dan lain-lain. Yang berikut, lingkungan. IPA digunakan dalam pengembangan teknologi untuk mengurangi polusi dan melindungi lingkungan. Yang berikut, transportasi. IPA digunakan dalam pengembangan teknologi transportasi seperti mobil, pesawat, dan lain-lain. Yang berikut, komunikasi. IPA digunakan dalam pengembangan teknologi komunikasi seperti telepon, internet, dan lain-lain. Manfaat IPA dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup. IPA dapat meningkatkan kualitas hidup dalam menyediakan teknologi dan inovasi yang dapat mempermudah kehidupan sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan keselamatan. IPA dapat meningkatkan keselamatan dengan menyediakan teknologi yang dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan keamanan. Yang berikut, meningkatkan kesehatan. IPA dapat meningkatkan kesehatan dengan menyediakan teknologi dan inovasi yang dapat mempermudah diagnosis dan pengobatan penyakit. Jadi baik, kesimpulan yang saya ambil dari materi hakikat IPA adalah bahwa IPA merupakan suatu sistem pengetahuan yang diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan atau analisis terhadap fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. IPA berfokus pada pemahaman tentang hukum-hukum alam, sifat-sifat materi, serta interaksi antara berbagai komponen alam yang disusun berdasarkan metode ilmiah untuk menghasilkan alam pengetahuan yang objektif, terukur, dan dapat diuji. Melalui IPA, manusia dapat mengembangkan teknologi, memecahkan masalah, dan meningkatkan kualitas hidup. Sekian dari saya, salam.